sistem sirkulasi kardiovaskular, ya. Jadi, secara umum jantung dan sistem vaskuler atau pembuluh darah tadi itu seperti pompa dan pipanya gitu ya. Jadi jantung itu berfungsi seperti pompa, menyalurkan darah ya, memompa darah yang datang ke jantung kemudian didorong kembali menuju ke sistem sirkulasi umum, ya, ke sistem sirkulasi, ke seluruh tubuh, baik itu yang sistem sirkulasi minor maupun mayor nanti. Nah, bila mana salah satu di antara mereka tidak berfungsi dengan baik dan benar, itu gejala akan timbul, ya. Baik itu nanti berkaitan dengan umur, dengan lingkungan, macam-macam tadi itu. Apapun sebabnya nanti manakala 2 bagian itu, jantung itu sendiri dengan segala organelnya ya, perangkat yang dimiliki untuk menyalurkan darah gitu ya, dan pembuluh darah juga demikian sama, itu akan punya masalah ya, penyakit akan timbul gitu ya, gejala akan timbul. Baik itu nanti berkaitan dengan umur, jenis kelamin, lingkungan, tata cara pengelolaan, hewan tadi digunakan untuk apa saja kan banyak. Jadi, eee, yang agak sedikit berbeda secara ekstrim antara kuda dengan ternak yang lain. Kuda bukan ternak dalam tanda petik ya. Sehingga ini memang agak khusus manakala Anda menekuni kuda nanti. Memang dan dia lebih banyak digunakan dalam aspek lokomosi gitu ya, ya untuk berpacu, untuk senang-senang macam-macam tadi kuda lebih banyak digunakan untuk itu. Dan itu akan menyumbang banyak nanti informasi penting manakala Anda mempelajari sistem sirkulasi pada kuda terutama nanti, ya, dan lain-lain tadi itu. Jadi ini harus diketahui untuk me mendiagnosa, penyakit. Eee, nah penyakit jantung dan sistem sirkulasi tadi itu bisa primer, bisa sekunder. Maksudnya primer memang karena masalah yang di jantung itu sendiri nanti, ya, termasuk penyakit kongenital bawaan. Yang sekunder karena sebab yang lain, yang nanti dia akan mempengaruhi fungsi, fisiologi dan anatomi jantung dan, eee eee, fungsinya nanti di situ, ya. Oke, saya masuk ke pemeriksaan fisik yang dimaksud. Jadi, karena fungsinya tadi Anda harus ingat kembali fungsi jantung tadi itu menyalurkan darah, kemudian akibat dari itu tubuh akan memperoleh kecukupan suplai, karena darah berfungsi sebagai transport. Penyalur atau transportasi ya fungsinya, distribusi dan transportasi, apapun itu nanti nutrisi, oksigen dan lain-lain tadi itu. Kalau tidak berfungsi maka kemudian kebutuhan jaringan akan nutrisi dan oksigen misalkan untuk metabolisme ya tidak terpenuhi, ya yang kemudian gejala akan timbul nanti di sana. Oke, gejala, yang mengikuti dari itu nanti akan Anda temukan bahwa dia pucat, ya karena aliran darahnya tidak sampai ke tempat itu, misalkan begitu. Atau darahnya berkurang jumlahnya, ya, sehingga ya tidak tampak Eee pink, tidak tampak, bagus, jadi lebih pucat ya. Kemudian kelembapannya juga begitu, nanti ini ada tanda-tanda, eee, perfusi dan hidrasi yang akan manifestasikan oleh sistem sirkulasi yang baik dan benar ya. Ada tanda-tanda hidrasi dan perfusi. Nah, termasuk misalkan warna mukosa, kemudian CRT itu tanda bagian dari perfusi perfusi, aliran darahnya gitu ya. Kalau kelembapan hidrasi ya moisture kelembapan tadi, dia kering apa lembab gitu ya. Jadi dia juga akan mendistribusikan cairan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah banyak hal tadi itu yang kemudian menjadi tanda-tanda, sistem sirkulasi itu berfungsi dengan baik dan benar ya. Nah kemudian berbeda dengan manusia dan ternak gitu ya. Jadi karena darah tadi itu, didorong oleh jantung dan dia nanti akan kembali ke jantung, ini butuh, eee, proses-proses tambahan lain yang dikendalikan di pembuluh darah atau di darah itu sendiri, ya. Jadi nanti ada melibatkan mekanisme-mekanisme tertentu yang menjaga supaya proses itu, terjaga. Artinya begini, jadi darah di dalam pembuluh darah tadi itu dipertahankan dengan 2 mekanisme, ya.
Mekanismenya adalah tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik, sehingga darah itu bisa keluar, cairan darah itu bisa keluar, ya, ke jaringan sekitarnya, ya. Bukan darahnya, cairan darahnya, plasmanya. Nanti satu ketika dia di bagian lain juga akan bisa masuk kembali. Sebab tanpa begitu nanti dia tidak akan bisa mengirim nutrisi ke sel-sel tadi itu. Maka dia butuh plasma itu supaya bisa masuk ke jaringan, gitu ya. Saya tidak bisa bersifat sebagai host gitu ya. Maka coba perhatikan betul, yang baru masuk itu dicek supaya tidak mengganggu kuliah, gitu ya. Kalau saya jadi host itu bisa saya matikan saya bisa ngerekam, saya bisa matikan, mic Anda supaya tidak mengganggu. Kalau memang tidak niat kuliah, tidak usah kuliah, ya, keluar saja. Jadi saya, kembali ke bahan ini tadi, ya. Jadi dengan begitu maka kemudian begitu dia ditekan oleh darah, oleh jantung, begitu darah keluar dari jantung, tekanannya sangat besar, yang membuat dia cairannya akan keluar ke jaringan. Nanti bersama dengan nutrisi secara difusi osmosis. Nah, pada satu tempat lain nanti itu sebabnya kemudian di seluruh arteri ada pulsasi karena itu mengikuti tekanan dari jantung, ya. Pada saat kembali ke arah balik ke jantung atau vena gitu namanya, itu tidak ada tekanan sama sekali. Ya makanya kemudian pulsasi itu tidak pernah ada di vena, nah itu. Tapi nanti perhatikan ada beberapa gejala yang khas nanti di situ. Jadi ini prinsip yang mendasar, yang dari itu kemudian ya, eee, darah atau cairan itu akan kembali ke pembuluh darah lagi, sedikit demi sedikit, berdasarkan tekanan onkotik. Ya, yang dikendalikan oleh albumin nanti di sini, sehingga kembali makin banyak makin banyak makin banyak sehingga seluruhnya akan banyak dan kembali ke jantung lagi, begitu seterusnya. Ya, tanpa diikuti oleh adanya tekanan. Di situ makanya kemudian dilengkapi dengan katup. Jadi di vena itu ada katup yang membuat supaya darah tidak kembali lagi ke tempat belakangnya, terus maju ke depan sampai ke jantung, ya. Nah, itu sebabnya kemudian kalau darah tidak mengalir dengan lancar menuju kembali ke jantung, dia akan tetap berada di jaringan, cairan tadi itu. Yang kalau orang itu terjadi edem, jadi kakinya bengkak, apa itu salah satu tanda bahwa sistem sirkulasi tidak berjalan normal. Yang dari cairan di arterial tadi itu terdorong keluar menuju ke jaringan itu tidak bisa kembali lagi ke vena, sehingga berada di jaringan, sehingga terjadi bengkak. Nah, itu salah satu tanda bengkak pada manusia ini, perhatikan. Itu adalah termasuk salah satunya adalah gangguan sistem sirkulasi. Nah, itu tidak terjadi pada hewan maksudnya begitu ya. Jadi tidak seperti pada hewan, pada manusia tuh gejalanya begitu, enggak. Jadi edema lim edem itu pada manusia itu khas bahwa dia mengarah ke problem itu, tapi hewan tidak, ya. Nanti ada beberapa yang lain. Yang saya contohkan tadi misalkan, fungsi jantung yang tidak benar tadi itu membuat kemudian terjadi pulsasi di vena justru. Ya berarti kan vena itu harusnya tidak ada pulsasi. Tapi manakala Anda melihat pulsasi di bagian vena itu tempatnya lebih ke superficial, lebih ke permukaan tubuh. Jadi arterial lebih ke profundal, lebih ke dalam, ya. Sehingga bagian yang kelihatan, di dekat permukaan tubuh itu lebih ke vena. Sehingga kalau Anda menemukan di pangkal leher nanti, itu kelihatan berdenyut itu pasti vena, ya pangkal leher, vena vena besar, vena jugularis, ya. Berarti kan vena tidak pernah berdenyut, tapi kalau dia berdenyut berarti jantungnya ada masalah. Yang disebut sebagai pulsasi vena. Kenapa? Nanti ya urusan katup, nanti akan saya jelaskan lebih detail di bawah. Ya, jadi ini tanda-tanda yang mengikuti tadi, mungkin bisa dia perutnya besar, jadi bukan ekstremitas, ya sebagaimana pada manusia, ya. Asitese, jadi asitese itu salah satu tanda bahwa ada masalah di jantung.
Ya, perhatikan asites, timbunan cairan di perut itu nanti ada proses yang, Anda bisa, pahami nanti di situ, ya. Kemudian di submandibula juga demikian sama, maksudnya seperti botol jaw, ya, botol jaw gitu. Tapi tidak di kaki, tidak di kambing misalkan begitu, enggak. Jadi pada manusia itu lebih di kaki tandanya bahwa aliran darahnya benar, kemudian itu mengarah ke tanda-tanda masalah di jantung. Nah, fungsi jantung sendiri Anda bisa evaluasi dengan auskultasi. Yang paling mudah murah itu dengan auskultasi, pakai stetoskop. Anda harus perhatikan. Yang maka yang Anda perhatikan pada saat memeriksa, auskultasi di jantung itu, satu, suaranya, ya, perhatikan suaranya. Harusnya ada hanya 2 suara saja, dep 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 dep, hanya ada itu, enggak ada suara yang lain. Kalau ada suara lain selain itu, maka disebut sebagai murmur. Ya, perhatikan, disebut sebagai murmur atau bising jantung, suara yang lain selain 2 tadi itu. Kenapa suara itu muncul nanti akan saya jelaskan. Kemudian perhatikan iramanya. Nah, dia harus ritmis, harus berirama, dep dep dep, begitu terus, ya. Dan Anda cukup lama harus mengamati itu, sampai Anda juga tergerak untuk, mengikuti irama tadi itu. Manakala kemudian pada satu ketika harusnya suara tadi itu muncul, suara tidak muncul, wah itu masalah. Ya, perhatikan. Jadi dep 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 dep, nah ini kan ndak ada, dep, terlambat dia suaranya muncul, dep 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 dep. Ya jadi ada suara yang nggak muncul manakala itu harusnya muncul. Nah itu namanya disebut sebagai drop beat, sementara begitu ya, sementara disebut sebagai drop beat. Ndak ada denyutan. Nanti Anda bisa cek lebih dalam lagi nanti dengan cara-cara yang lain. Tapi dari itu dulu, itu Anda akan tahu dia jantung punya masalah. Atau suara itu muncul lebih cepat dari yang Anda duga. Dep 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 dep. Jadi itu muncul lebih dulu, sebelum Anda prediksikan suara tadi itu muncul. Disebut sebagai prematur beat, ya. Kalau tadi drop beat hilang, kalau sekarang muncul lebih awal, prematur beat, apapun sebabnya nanti. Artinya hal yang demikian itu sudah menunjukkan bahwa jantung ada masalah. Kemudian kecepatannya, ya ritnya, frekuensi denyutan jantungnya tadi itu. Itu harus diukur, makanya auskultasi ini harus diukur dalam kondisi dia tenang, tidak, habis beraktivitas, ya. Sangat wajar kalau habis beraktivitas kemudian denyut jantungnya tinggi karena memenuhi kebutuhan metabolisme yang tinggi dari proses aktivitas tadi, makanya harus tenang. Kalau dalam waktu yang dalam kondisi tenang tadi itu denyut jantungnya sangat tinggi, melebihi batas normalnya denyut jantung, maka ada masalah, ya. Jadi 3 hal ini ukuran, ya, saat auskultasi Anda perhatikan, apakah jantungnya nanti sudah mengarah ke tanda-tanda patologi atau belum. 3 ini, frekuensi, ritme, dan adanya suara-suara lain, murmur, ya. Ini yang paling mudah. Nah, ini yang saya katakan tadi itu. Jadi kalau alirannya lancar, harusnya tidak ada bendung di vena tadi itu. Semuanya akan langsung lancar mengarah jadi dari arteri terus sampai ke kapiler, terus sampai ke venul, terus sampai ke vena besar, vena cava, terus sampai ke jantung. Tapi kalau alirannya tidak lancar, membuat bendung di vena, ya. Jadi jantung itu tidak bisa mendorong yang masuk ke jantung ke depan. Nah, sehingga kemudian ya apa, antri, kongesti itu buntu, antri. Di belakangnya tadi, di mana ya, di vena tadi itu. Sehingga tampak vena jugularisnya ini tanpa ditekan gitu ya, itu kelihatan besar. Termasuk vena yang di pektoral itu juga kelihatan besar. Ini antri menuju ke jantung, disebut sebagai kongesti, ya kongesti. Apalagi ini berdenyut, nah gitu loh ya. Vena harusnya tidak ada denyutan, tidak ada pulsasi. Tapi kalau ini berdenyut berarti ada sesuatu masalah. Yang dari mana masalah itu? Ya dari jantung. Nanti kenapa bisa begitu nanti saya akan jelaskan. Tapi ini berkaitan dengan masalah katup. Jadi katup itu berfungsi untuk membuat darah itu selalu maju ke depan. Jadi begitu katupnya bocor pada saat ventricle ditekan, ya sebagian darah akan masuk ke ruang sebelumnya, ke atrium. Yang dari atrium ya ke ruang sebelumnya, ke vena cava, periferal, terus begitu. Sehingga menimbulkan benturan pada saat
ada yang mengarah ke jantung, ada yang kembali dari jantung menuju keluar. Betul, menimbulkan pulsasi. Nah, kira-kira terjadinya begitu. Kenapa adanya timbul pulsasi di vena jugularis, bukan di arteri ya, vena jugularis itu, karena bocornya, katup. Nah, pengertian bocor katup itu ya hanya di ruang jantung, tidak keluar jantung maksudnya. Kalau keluar jantung namanya perdarahan, atau keluar sistem sirkulasi namanya perdarahan. Nah, ini pengertian yang harus dibangun benar, gitu maksudnya. Memahami betul jantung tadi seperti apa anatominya, sehingga istilah bocor tadi katupnya tidak menutup sempurna, yang dari itu darah yang harusnya maju ke ruang depan itu kembali ke belakang lagi. Yang kalau dari ventrikel itu kembali ke atrium. Yang kalau dari atrium ya kembali ke, vena, ke periferal tadi itu. Begitu kira-kira ya. Jadi ini proses yang harus dipahami betul. Karena ada salah paham tentang bocornya jantung tadi itu dipikirnya terus darah itu keluar ke rongga dada macam-macam itu ya salah besar. Itu masih terbawa sampai sekarang, ya. Jadi perhatikan kembali ke, anatominya, sehingga saya lebih berkepentingan untuk menjelaskan di fisiologi terapan ini nanti, ya. Nah, kenapa suara tadi itu muncul? Muncul karena menutupnya katup. Nah, perhatikan, suara itu muncul karena menutupnya katup. Jadi katup jantung itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada? Berapa? 4, apa saja? Tutup apa saja? 4 benar, tutup apa saja sekarang? Ada yang tahu? Katup Spinalis, no? Oke, itu di mana posisinya? Wah, ini makanya secara anatomi itu sudah langsungnya tune in kamu itu sudah langsung nyambung maksudnya begitu ya. Ini supaya paham betul posisi katup itu di mana, posisi katup-katup yang lain di mana, ini penting. Nah, seringkali kan pahamnya di situ, ruang jantung saja ada berapa ndak tahu, banyak yang seperti itu nanti ya. Nah, itu saya ingatkan, jadi apa namanya, secara anatomi Anda harus ingat kembali, supaya ini memahami proses tadi ini, ya. Nah, 2 katup besar itu nutup bersamaan. Manakala ventrikel itu deketan atau kontraksi, 2 katup besar. Mana? Ya mitralis atau bicupitalis dan ticruspitalis. 2 katup tadi itu menghubungkan atau membatasi antara atrium dan ventrikel. Ya perhatikan, 2 ini sepasang. Jadi mitralis dan tricuspitalis atau bicuspitalis dan tricuspitalis. Dikatakan tricuspitalis itu karena memang ada 3 lembar katup di situ memang, ada 3 lembar. Nanti akan ada animasinya yang cukup jelas, ya. Itu manakala kontraksi terjadi di ventrikel, itu darah tidak kembali ke atrium karena apa? Katupnya nutup, katup-katup tadi itu nutup bersamaan, bareng. Sehingga begitu ditekan tidak kembali ke atrium, tapi keluar jantung darah tadi. Makanya begitu ventrikel dikontraksi, darah keluar ke jantung. Kenapa? Katupnya menutup. Katup yang lain tuh adalah semilunar, ya, atau pulmonalis dan aorta. Jadi bersamaan, sepasang juga. Menutup, manakala darah sudah didorong keluar jantung supaya tidak kembali lagi ke jantung, ditutup oleh 2 katup tadi itu. Satu yang disebut sebagai aorta, yang lain adalah semilunar atau pulmonalis. Jadi begitu dikontraksi, darah keluar dari jantung, begitu dia relaksasi lagi, darah yang sudah keluar itu tidak kembali lagi ke ventrikel. Nah, yang ventrikel akan diisi oleh atrium. Begitu seterusnya dia, darah akan maju 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 terus begitu. Nah, ini saya contohkan. Nah, beberapa suara lain yang 3 4 ini kadang-kadang tidak berbarengan, itu nanti akan timbul biasanya nanti, ya wajar. Tapi umumnya 2 suara, 1, 2 itu berbarengan karena menutupnya sepasang, apa namanya, tutup, ya. Perhatikan ini, gambaran ini, ya perhatikan. Nah, kenapa nanti dia bisa berdenyut, ya ada mekanisme yang lain, ceritanya yang lain lagi nanti. Jadi pada saat di situ akan ada pemicunya, yang disebut sebagai pacemaker, pemicunya. Itu ada di bagian atrium kanan. Jadi begitu darah masuk itu akan terpicu di situ, ya. Yang dia akan disalurkan ke serabut yang ada di atrium, yang memberi perintah dia kontraksi barengan gitu kira-kira.
sampai juga perintah itu sampai ke jenderal yang kedua, katakanlah kalau itu jenderal, yang posisinya ada di antara atrium dan ventricle, ya gitu. Jadi node yang ada di simpul yang ada di yang kemudian dia akan terpicu untuk memerintahkan kontraksi seluruh ventricle. Jadi selalu akan ada kontraksi di atrium, kemudian diikuti kontraksi di ventricle. Selalu begitu, ya. Jadi perhatikan di mekanisme ini, perhatikan ini cepat sepersekian detik hanya, apa, jadi selalu bermula dari sini kemudian sampai ke titik ini kemudian disalurkan terus, gitu. Nah katup-katupnya ini seperti lembaran, katup tadi itu seperti lembaran. Lebih jelas Anda bisa melihat di sini, ya perhatikan suara satu dan 2 ya. Jadi kita lihat di potongan melintang sagital begitu, 2 pasang ini akan menimbulkan bunyi 2 suara tadi itu. Perhatikan yang besar ini tricuspidalis, ini bicuspidalis ya. Nah ini, T ini ya apa, tricuspidalis, M ini atau mitralis atau bicuspidalis. Nah itu menutup bersamaan. Begitu ini menutup yang kecil-kecil ya pulmonalis dan aorta itu akan buka, supaya darah keluar ke luar jantung gitu. Nah begitu dia relaksasi ventrikelnya, saya ulangi kembali, itu kemudian katup aorta dan semilunar tadi itu nutup, sehingga darah yang dari atrium akan mengisi ventrikel, begitu terus anunya, ya jadi perhatikan. Nah ini bareng, nutup bareng, buka bareng, yang ini juga yang gede itu nutup bareng, buka bareng. Nah pada saat dia, apa namanya, sistolik itu pada saat terjadi pada saat dia kontraksi, eee, terjadi gitu ya. Jadi kontraksi yang di, ventrikel nanti sistolik tadi itu. Jadi hingga tekanannya akan keluar ke darah dan sebaliknya nanti kalau nah itu seperti itu. Ini yang harus dipahami dulu, ya proses kenapa suara tadi itu muncul. Nah kalau aritmia ndak beraturan tadi itu masalahnya berkaitan dengan yang di sini, ya, yang di sini, ya, yang di sini, gitu ya. Yang di sini aritmia itu timbul karena masalah aliran neurologik atau aliran elektrisitas jantung. Ya, kenapa? Jadi nanti ini harus memberikan begitu ini ada informasi begitu, dia akan memberikan informasi pada seluruh otot-otot di atrium itu kontraksi. Kemudian diikuti perintah tadi itu sampai juga di jenderal yang kedua, yang kemudian akan memerintahkan kontraksi terjadi di ventricle. Terus begitu. Nah, kalau informasi itu tidak sampai di jenderal yang kedua, maka tidak akan diikuti oleh kontraksi di ventricle. Perhatikan. Sehingga hanya terjadi kontraksi di atrium saja, yang membuat kemudian suara tadi itu hilang, yang tadi ya drop beat namanya. Ndak ada suara tambahan, kemudian muncul lagi suara atrium lagi, yang denyutan di atrium lagi. Jadi begitu, nanti tahunya bagaimana ya kita lihat dengan ECG. Jadi elektrisitas jantung tadi akan dirupakan dalam bentuk garis-garis, echo elektrokardiografi gitu ya, itu akan kelihatan. Tapi kalau suara-suara yang timbul tadi itu karena tidak menutup sempurna, ada bocornya katup tadi itu, atau ada perubahan-perubahan ruang jantung bisa dilihat dengan, ehokardiografi atau ultrasonografi di jantung. Jadi itu tandanya ya, apa, perubahan-perubahan. Ini kardiak murmur bisa macam-macam, baik itu frekuensinya, kemudian amplitudenya, kemudian di mana intensitas suaranya tadi itu Anda bisa cari. Intinya ya di katup-katup tadi itu, ya. Ada banyak grade ya, dari mulai yang sangat jelas sampai yang, Anda harus perhatikan dengan detail ya, suaranya, suara, eee, aneh tadi itu, gitu ya. Jadi kalau jelas ya begitu Anda tempelkan stetoskop itu di, area jantung, langsung terdengar suara anehnya. Ndak hanya sekedar dik, tapi ada suara yang lain selain itu, langsung kedengar. Tapi kalau Anda masih perlu cermati lagi, nah itu kira-kira yang masih di apa, grade 3 kira-kira gitu. Tapi begitu Anda sudah langsung tempel begitu mendengarkan suara yang nggak karu-karuan, suara jantung tadi itu jelas sekali grade 5 ya, sangat jelas ya. Kalau yang, grade 1 biasanya nggak terlalu sangat, mudah diketahui.
sehingga Anda harus sangat teliti untuk bisa mencari tahu perubahan suara tadi. Makanya kemudian akan timbul suara seperti suara nafas. Kalau ada suara desisan, ya berdesis, tidak diikuti barengan dengan kembang kempisnya torak, pasti itu dari jantung. Ya perhatikan, kalau suara nafas vesikuler itu akan diikuti oleh kembang kempisnya toraks. Atau aliran udara itu akan masuk ke paru-paru atau keluar paru-paru. Kalau ada suara semacam itu tapi tidak berkaitan barengan dengan kembang kempisnya toraks atau mengembang mengempisnya paru-paru, pasti dugaan kuatnya dari jantung. Ya itu dulu anunya, apa namanya, mencari tahu suara-suara yang normal ya, suara jantung yang abnormal atau murmur tadi. Nah ini alat-alat yang digunakan untuk mendalami dugaan awal yang dari temuan di auskultasi tadi itu. Jadi elektrokardiografi bisa digunakan untuk mencek elektrisitas jantung kalau dia aritmia ya, aritmia tidak berirama tadi itu kenapa, apa masalah di atrium atau di ventricle atau bagaimana nanti di situ. Ekokardiografi jadi melihat ruang jantungnya sempit, lebar, bocor, dindingnya tebal macam-macam tadi itu bisa dilihat dengan ultrasonografi jantung ya disebut sebagai ekokardiografi. Nah, yang lain-lain nanti akan membantu nanti cardiac ultrasound, kemudian radiografi. Radiografi itu hanya melihat secara umum sebetulnya, jantung ini membesar apa enggak gitu ya. Dan itu harus dilihat secara baik, maksudnya enggak bisa hanya melihat begitu saja terus kita menduga dia membesar, enggak bisa. Ada ukuran yang harus dilakukan. Jadi Anda mengukur panjang, long axis dan lebarnya, panjang dan lebar. Nanti diperbandingkan dengan panjangnya apa namanya, vertebrae gitu. Makanya disebut sebagai VHS, vertebrae, heart, apa namanya, jadi itu untuk mengukur, panjangnya atau ukuran jantung dibandingkan dengan, tulang vertebrae gitu ya. Jadi ini sudah standar oleh para ahli dengan cara begitu nanti. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat jantung itu kemudian kita nyatakan dia besar apa tidak besar itu tidak bisa, kecuali diukur. Oke, jadi ini adalah, manifestasi dari apa, elektrokardiografi, ya. Jadi sinyal-sinyal elektrisitas jantung tadi itu, saraf tadi itu dirupakan dalam bentuk gambar. Yang paling gampang nanti Anda memahami bahwa P, gelombang P itu akan mewakili kontraksi di atrium. Ya, perhatikan P. Kemudian gambaran QRS garis yang naik turun itu mewakili kontraksi di ventricle, sehingga P selalu harus diikuti oleh QRST, selalu harus gitu. Kalau itu tidak ketemu pasti ada masalah. Nah, kemudian dari itu akan ada jaraknya antara P ke QRST, antara simpul jenderal yang pertama, pacemaker yang di sinoatrial node ya, SA node tadi itu yang di atrium, dengan yang di atrioventricular node tadi itu ada jaraknya. Makin dia lama, nanti jarak antara P dan QRST pun akan makin jauh, makin ini, seperti ini, makin panjang ya. Ini harusnya kan dekat, ini kan dekat, ini bisa jauh, ini jauh, atau sangat jauh. Bahkan mungkin tidak diikuti oleh QRST, nah bisa begitu nanti. Itu menimbulkan suara yang tidak beraturan akibatnya nanti. Jadi pemahaman dasarnya di sana nanti ya. Oke, jadi sehingga kalau dia tidak bisa melakukan fungsi tadi itu, kemudian ya aliran darahnya tidak akan lancar. Apapun sebabnya tadi itu, gangguan kontraksinya ataupun gangguan menutupnya, eee, katup tadi itu membuat aliran darah yang keluar dari jantung ke tubuh tadi itu tidak lancar, ya. Namanya makanya disebut sebagai kongesti, ya, mandek, macet gitu istilahnya. Nah, itu punya implikasi besar nanti, baik itu nanti ada macam-macam kongesti yang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kiri itu ya bagian kiri tadi itu, jantung. Yang darah berasal dari paru-paru. Ya dari paru-paru kan masuk ke jantung lagi, tapi di sebelah kiri. Ya nanti akan dikeluarkan, menuju ke sistem umum. Yang dari kanan itu menuju ke paru-paru. Kemudian akan dibersihkan darahnya kembali ke paru-paru ke sebelah kiri dan seterusnya. Jadi prosesnya harus dipahami betul, supaya tahu nanti proses terjadinya penyakit ini, ya. Oke, jadi ini kemudian nah tadi, ada yang left sided HF ya, yang sebelah kiri ada masalah, artinya dia memang ada problem, tidak bisa menyalurkan darah keluar jantung dengan benar sehingga terjadi
macet di bagian jantung sebelah kiri, yang menyebabkan tekanan darah di paru-paru pun ya tinggi kan, macet tadi itu. Yang dari itu cairan akan keluar. Lah ini prosesnya, sehingga cairan akan ada di paru-paru dan menyebabkan batuk. Jadi batuk itu tidak hanya karena masalah di sistem respirasi, tapi juga di jantung. Ya perhatikan, ada yang kardiogenik tuh, karena sebabnya di jantung. Jadi tidak hanya melulu di masalah di respirasi. Jadi kalau kanan yang jadi masalah tadi itu, sehingga terjadi tekanan yang meningkat di luar atau sebelum jantung tadi itu, baik itu di pembuluh darah besar ya, vena jugularis sampai ke hepar. Jadi darah itu juga berasal dari hepar, sehingga heparnya juga akan membesar, tekanan di bagian vena-vena, apa namanya, hepar tadi itu juga kongesti, membesar, cairannya keluar di dalam rongga perut. Sehingga rongga perut pun menjadi bagian dari masalah-masalah yang di, jantung, asites tadi itu ya. Jadi kira-kira begitu anunya, prosesnya, pemahamannya, oke. Nah ini gangguan, apa, kongenital yang Anda lihat. Sehingga ada macam-macam tadi itu ya, ada VSD, ada ASD, ada PDE, dan tetralogyophalot. Yang semuanya itu ada di dalam ruang jantung, ya perhatikan. Kecuali paten ductus arteriosus, itu di luar jantung itu sendiri maksudnya ya. Patologiknya ada di luar jantung, ya. Kalau yang lain VSD, ASD, tetralogyophalot itu ada di dalam jantung. Tapi kalau paten ductus arteriosus itu di luar jantung, sehingga mudah untuk diterapi gampang. Tapi kalau ASD, apa, VSD, tetralogyophalot apalagi itu sulit karena harus buka jantung. Bayangkan jantung kan nggak bisa berhenti itu anunya kan, kontraksinya. Jadi kalau dibuka ya, ya gimana nutup lagi ya kapan bisa nutup karena dia akan ada tekanan terus di dalam darah sehingga sulit. Yang bisa diterapi ya nanti, ductus, paten PDE ya gitu. Nah perhatikan jadi ini kira-kira, apa, gangguan-gangguan penyakit yang lain nanti terkait dengan masalah katup tadi itu, saya akan sampaikan berikutnya. Kita bahas yang kongenital dulu, ya, ada VSD, ASD, PDE, dan tetralogyophalot. Kecuali PDE, semuanya terjadi di dalam jantung. Nah, seperti ini VSD. Jadi katup sorry apa, ruang ventrikel itu terpisah antara kiri dan kanan. Ya. Jadi yang kanan itu masih darahnya kotor dalam tanda petik ya, kotor itu istilahnya banyak mengandung karbon dioksida yang nanti akan dikirim ke paru supaya dioksigenasi kemudian kembali ke jantung melalui atrium kiri nanti di situ. Lah ini enggak, jadi di situ bolong ya, berlubang, ada defek septal. Septal itu septa itu pembatas gitu ya. Ini berlubang. Sehingga manakala ditekan, darah itu tidak keluar jantung, tapi ke ventrikel sebelahnya, yang kotor ini, akan masuk ke ventrikel yang harusnya membawa darah bersih. Sehingga ventrikel kiri ya juga akan kecampur darah kotor dari sebelahnya, dari ruang sebelahnya. Sehingga manakala dikirim ke tubuh ya ada sebagian darah yang kotor, yang banyak karbon dioksidanya juga akan dikirim ke pembuluh darah yang keluar tubuh nanti dikirim ke jaringan-jaringan. Akibatnya apa? Jaringan kurang mendapat sumber suplai oksigen gitu maksudnya, ya. Jadi ini sebabnya. Nah ini jadi kita akan bisa cek nanti dengan alat yang terkini dengan USG apa itu bisa dilihat nanti ini bahwa itu bolong. Sehingga ini membuat kemudian manakala kontraksi ini sebagian akan masuk ke ventrikel kiri dan langsung akan dikirim ke seluruh tubuh, ya. Jadi dikenal sebagai ada defek, defek itu ada kecacatan. Kecacatan di bagian septa, pembatas tadi itu di bagian ventrikel. Nah, kalau atrial ya di atrium, antara atrium kanan dan kiri, nanti ada bolong di situ. Sebetulnya kalau yang di atrium itu dulunya dulu pada saat paru-paru masih belum berfungsi di kandungan ya fetus tadi itu kan paru-parunya sudah disiapkan tapi masih belum berfungsi sehingga darah itu memang di-bypass ya. Langsung dari sini ke karena apa? Oksigenasi di fetal, pada tahapan fetal itu terjadi di plasenta, tidak di paru-paru. Ya, perhatikan. Pertukaran gas yang dibutuhkan oleh, fetus tadi itu terjadi di plasenta dengan induk tadi itu, tidak di paru-paru. Paru-parunya masih belum berfungsi, karena dia masih kerendam air, si bayi itu, si itu, si anak tadi itu masih kerendam air, amnion itu, sehingga belum berfungsi.
Tapi sistem sirkulasi sudah jalan. Sehingga memang tidak penting maksudnya paru-paru pendek itu tidak penting. Sehingga ini masih dipercepat dengan adanya lubang waktu masih belum lahir gitu ya. Tapi begitu lahir ini harusnya segera menutup lubang tadi itu antara atrium tadi. Tapi karena sesuatu hal kemudian dia tidak bisa menutup sempurna sehingga tetap ada lubang antara atrium kanan dengan atrium kiri. Sama nanti efeknya. Nanti atrium kiri yang harusnya atrium kiri yang harusnya membawa darah yang sudah teroksigenasi nanti akan kecampur dengan yang masih kotor dari kanan. Ya akibatnya akan sama, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga manakala aktivitasnya berat ya baru akan seperti kekurangan nafas gitu ibaratnya. Terus tiba-tiba sesek, lemes dan macam-macam tadi gejalanya atau apa namanya, eee apa istilahnya, eee, tidak kuat dengan exercise, apa namanya, istilahnya. Jadi dia akan mudah, eee, lemah, mudah 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 capek, exercise intolerant ya jadi gitu istilahnya. Jadi mudah capek, ya karena tadi itu oksigennya kurang. Ini gejalanya begini ya, sangat mudah untuk bisa dicek apalagi dengan ekokardiografi, ya USG tadi. Ya mau ndak mau nih salah satu terapinya ya euthanasia, ndak bisa disembuhkan. Ya, jadi kalau Anda mendeteksi pasti pertumbuhannya pasti terhambat, ya karena tubuh itu butuh oksigen cukup untuk metabolisme sel-sel macam-macam tadi itu pasti akan terhambat pertumbuhannya. Apalagi aktivitas begitu, ya jadi terhambat. Jadi dia exercise intolerance, nggak bisa apa, beraktivitas berat nggak bisa. Jadi VSD. Ya jadi ini apa, enaknya kuda ini ya. Sehingga kemudian akan timbul suara murmur, suara tambahan lain, yang dari itu Anda seperti mendengarkan suara bocor, ya bocor itu ya tadi ada lubang. Cairan yang melewati satu lubang sempit itu akan menimbulkan bunyi turbulensi nanti di situ, ya. Sehingga ada timbul suara tambahan lain yang nanti bisa dilacak ya dengan alat tadi itu bahwa dia akan terdeteksi bahwa dia adanya, kebocoran di situ. Ya ini penderita VSD, ini sudah dari kecil sudah kelihatan bahwa dia tidak banyak aktivitas, pertumbuhannya terhambat, tapi itu sudah dicek, nggak ada masalah. Nah, ini seperti ini bocor, bolong ini sudah, ya, jadi kelihatan dengan USG, yang ngerti bisa baca itu nanti di situ. Oke, kemudian, ada tetralogy of Fallot ini saya PDE dulu ya, PDE dulu, sorry apa, ASD dulu ya. Nah ASD tadi itu, jadi harusnya jantung yang normal tadi itu antara atrium kanan dan kiri itu tertutup gitu ya, buntu. Wah ini bolong. Jadi begitu darah masuk ke sini, begitu ditekan itu enggak semuanya masuk ke ke ventrikel kanan, sebagian akan masuk ke atrium kiri, darah yang kotor itu tadi. Terus ke ventrikel kiri, terus dikirim ke seluruh tubuh. Nah dampaknya kan sama dengan VSD. Ya nanti mudah dilihat dengan USG, jadi bisa dilihat adanya kebocoran tadi, ya. Jadi, begitu kira-kira, ya, sama nanti efeknya akan sama seperti itu. Jadi ini terjadi di atrium tidak di ventrikel. Ya kemudian, nah kompleksitas dari itu disebut sebagai tetralogy of Fallot, ya. Tetralogy of Fallot itu ada beberapa ciri nanti. Jadi kombinasi dari berbagai hal tadi itu, ya. Ya, apa namanya, eee, masalah-masalah yang terjadi di dalam rongga jantung tadi itu, salah satu yang ditimbulkan dari itu adalah adanya perubahan-perubahan katup di situ. Jadi yang mengarah ke mana, ke luar atau menuju ke paru-paru itu sangat sempit, ya. Katup pulmonalisnya tuh stenosis, sempit sekali, artinya sulit untuk masuk ke saluran itu, tapi di sana ada lubang besar di septum antar ventrikel gitu ya. Sehingga darah itu lebih mudah masuk ke ventrikel kiri daripada menuju ke paru-paru, karena lubangnya sempit tadi itu, ya ini. Jadi ada penyempitan atau stenosis di apa, pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, termasuk katup pulmonalisnya di situ yang menyempit, sehingga darah lebih tidak masuk ke aliran itu, tapi lebih mudah masuk ke lubang atau ventricular septal defect-nya di situ, lebih masuk ke sisi yang kiri kemudian langsung dikirim ke seluruh tubuh.
Nah, akibat dari itu juga dia butuh tekanan yang besar di situ karena ini lebih sempit atau hampir tertutup. Kemudian makin lama, dinding, ventrikel itu makin tebal karena dia butuh bekerja lebih keras. Sehingga ruang ventrikel pun lebih sempit, ya. Nah, ini kompleksitas, macam-macam perubahan tadi itu yang disebut sebagai tetralogy fault. 4 problem ya, yang menimbulkan tadi itu. Jadi, nah ini lebih rumit lagi daripada hanya sekedar VSD ya, rumit lagi. Oke, tanda-tandanya juga ya mirip ke arah 2 hal tadi itu, tapi tiba-tiba bisa sinkop dan mati tiba-tiba ya karena masalah jantung. Apalagi makin besar tubuh butuh butuh kecukupan suplai apa, darah yang cukup tadi itu. Maka, jantung tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar ya. Kemudian PDE, jadi PDE ini lebih mudah ditangani, kenapa? Karena, tidak ada masalah-masalah di dalam jantung, ya. Ruangnya benar, katupnya benar, septalnya benar, maksudnya begitu. Masalahnya hanya ada di luar jantung. Jadi di luar jantung itu dulunya pada saat dia fetal development masih fetus tadi itu, memang tadi saya katakan, jadi pada saat fetus itu enggak penting, memisahkan antara jantung kiri dan kanan maksudnya begitu. Karena darah itu, gas exchange-nya terjadi di, plasenta gitu ya. Sehingga masih terhubung dulunya pada saat itu ya. Terhubung itu ada paten itu bolong terhubung. Jadi ductus arteriosus tadi itu terhubung antara yang aorta dengan, arteri pulmonalis tadi itu terhubung, ya, nyambung pada saat dia masih fetal. Harusnya pada saat dia sudah lahir ini pun tertutup, sama sebagaimana lubang yang di atrium itu harusnya tertutup setelah lahir. Sehingga mudah terpisah betul antara yang sisi kanan dan sisi kiri, antara aorta tadi itu yang membawa darah bersih, terpisah dengan arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru, ya begitu kira-kira. Nah, ini ada masalah sehingga ini masih sambung, tapi kalau ini problem ini masih mudah diterapi oleh dokter. Jadi bisa dibedah toraks, kemudian ini diikat saja, diligasi, sehingga tidak ada hubungan lagi antara aorta dengan arteri pulmonalis. Kira-kira begitu ya gambarannya, ini kira-kira anunya. Ya, jadi arteri pulmonalis ini masih nyambung dengan aorta di sini. Ini tinggal diikat saja, ya. Ini kalau gambaran anatominya nanti di situ, oke. Jadi pertumbuhannya kurang lebih sama gejalanya. Jadi karena ada campuran darah kotor ke darah bersih sehingga jaringan kurang mendapatkan suplai oksigen yang cukup, istilahnya begitu, gampangnya begitu nanti. Oke, kemudian kita bicarakan tentang masalah, katup ya. Nah, katup tadi itu, yang ini akan menimbulkan bunyi yang tidak benar atau murmur tadi itu, ya. Jadi, nah ini salah satunya adalah mitral regurgitation. Jadi katup mitralis itu tidak menutup sempurna, sehingga ada lubangnya, kemudian darah yang di ventrikel itu sebagian akan kembali ke atrium, tidak ke paru-paru, ya, tidak keluar jantung tapi kembali ke atrium lagi. Nah, ini left atrium insufficiency, ada macam-macam manifestasinya nanti termasuk regurgitasi, kalau banyak ya kembali hampir sebagian besar darah yang di ventrikel kan kembali ke atrium. Jadi harusnya kalau di ventrikel kan keluar jantung, entah itu ke paru-paru, entah itu ke seluruh tubuh tadi kalau sebelah kiri ya. Tapi ini kembali lagi ke atrium, kembali lagi ke belakang, mundur lagi. Yang di ruang atrium juga akan membentur, akan mendorong yang darah yang mau masuk ke jantung, nah sehingga terjadi benturan. Nah benturan itu sampai terjadi di bagian periferal, bagian tepi tubuh. Sehingga akan kelihatan betul terjadinya pulsasi bersamaan dengan, kontraksi di jantung. Sehingga waspada betul, hati-hati, perhatikan betul. Manakala Anda melihat teman atau saudara atau keluarga lah yang di pangkal lehernya sini, ya pangkal leher itu ada denyutannya ya, kelihatan berdenyut-denyut, itu tandanya ada masalah dengan jantung. Wis percaya, Mbak, ya. Ya tadi tuh katupnya bocor, sehingga itu manifestasinya sampai ke periferal, ya, denyutan di situ. Nggak pernah kelihatan arteri itu sampai ke bagian permukaan tubuh, karena arteri itu lebih dalam tempatnya. Jadi kalau kelihatannya berdenyut-denyut di pangkal leher pasti jugularis, ya. Nah, pasti ada masalah dengan jantung, ya tadi. Jantung yang sebelah kanan tadi itu katupnya bocor sehingga terjadi kontraksi balik dari ventrikel ke atrium, atrium ke vena jugularis. Vena jugularis akan kelihatan dari luar tubuh.
Secara mudah akan Anda, gampang seperti itu memahaminya. Yang di kanan pun sama nanti ya, ada banyak sebab tadi itu, dia bisa regurgitasi balik nanti ke, eee, atrium atrium ke paru-paru, gitu kira-kira begitu. Penyebabnya macam-macam. Yang jelas gejalanya kurang lebih sama nanti exercise intoleran, kemudian ya beberapa demam, dan tidak bisa banyak aktivitas, turun, pertumbuhannya tidak bagus, macam-macam mengarah ke situ semua, ya. Tinggal nanti dicurigai, kalau Anda mendengarkan suara-suara aneh, itu pasti masalah katup. Tapi kalau mendengarkan tidak berirama, itu masalah elektrisitas jantung. Nah, kalau tidak berirama nanti diikuti dengan ECG, EKG, gitu ya. Kalau Anda mendengarkan suara yang tidak normal, ikuti dengan sonografi, ya, atau ekokardiografi. Oke, kira-kira, seperti itu yang saya sampaikan berkaitan dengan ini, nanti minggu depan kita bahas penyakit yang epikardium dan perikardium dan sedikit dengan pembuluh darah. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan dipelajari, bahannya sudah ada di sana, Dokter. mudah-mudahan ya, ada yang ditanyakan? Permisi dokter, izin bertanya. Ya, oke. Kaitannya dengan tugas makalah RPS, Dok. Ya, kenapa? Untuk kelompok kelas Banyuwangi tetap sama seperti kelompok pemeriksaan fisik ya, Dok? Pemeriksaan fisik, coba saya cek, mestinya beda, ya. Pemeriksaan fisik itu ada berapa kelompok? 4 ya, Kalau berapa kalau di Banyuwangi hanya 4 kelompok. kelompok? Ya wis lek gak angel-angel ya pakai sesuai kelompok itu aja, ya. Pakai kelompok yang sama seperti kelompoknya praktikum fisik. Karena tugas RPS ini harus dikerjakan berkelompok ya, jadi Anda belajar untuk mengerjakan secara teamwork, secara kelompok. Silakan cari topik yang Anda mau bahas di situ. Sebetulnya kalau topik yang di Surabaya itu ada 20 macam topik. Saya berikan kebebasan saja silakan. Tidak boleh sama satu kelompok dengan yang lain, gitu ya. 4 itu harus tidak boleh sama. Tapi ada banyak pilihan nanti terkait dengan topik yang ini Anda, kaji itu silakan dipilih, tidak boleh sama di antara 4 tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa dokter, terima Oke, kasih. itu, ya. Ada yang lain? Oke, kalau Belum ada, Dok. oke, silakan dipelajari bahannya di situ, nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk penyakit, jantung berikutnya, nanti bahas topik berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.